Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita berdoa untuk mendengar renungan firman pagi hari ini. Pujian, hormat, syukur kami kembali persembahkan kepada Tuhan untuk segala pekerjaan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Kembali kami akan belajar hidup di dalam firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang siap untuk diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ada satu catatan yang penting yang menjadi satu pelajaran bagi kita orang-orang yang percaya. Bahwa satu ciri orang yang baik hati itu adalah memiliki kemurahan kepada orang lain. Ketika ia berhasil, ketika ia mencapai kepada satu target yang telah dicapai, ia tahu ada sebagian hasil itu adalah milik orang lain. Sehingga orang-orang yang baik hati itu tidak menutup diri, tidak menutup keran berkatnya bagi dirinya sendiri, tetapi ia salurkan juga kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Inilah yang saya sebut sebagai orang yang baik hati itu memiliki kemurahan. Ia cenderung memiliki pengertian bahwa apa yang dia miliki, apa yang dia punya itu berasal dari Tuhan, dan dia menyadari ada satu kewajiban. Bahwa orang-orang yang berkekurangan di sekitarnya adalah merupakan tanggung jawabnya untuk memberikan solusi bagi mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah orang yang baik hati, memberi dari apa yang dia miliki dari Tuhan. Karenanya Salomo sebut begini, orang yang baik hati akan diberkati. Orang yang bermurah hati memberikan apa yang dia miliki kepada orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan tidak menutup pintu berkatnya bagi mereka, tetapi justru Tuhan akan membukakan satu kebenaran. Tuhan akan menyingkapkan satu rahasia bahwa kunci orang-orang yang diberkati oleh Tuhan pada waktu dia tidak menahan dari apa yang dia miliki yang berasal dari Tuhan itu. Bagian selanjutnya, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ada satu pola yang luar biasa dari pernyataan ayat ini, bahwa di dalam kepemilikan dari orang yang diberkati, ada bagian orang-orang yang mengalami kesusahan. Inilah yang harus menjadi pemahaman pengertian kita bersama
bahwa orang yang ada di sekitar kita yang sedang membutuhkan oleh karena kemiskinan, karena kekurangannya, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab orang-orang kaya, tetapi itu adalah tanggung jawab kita. Maka adalah hukumnya wajib bagi kita yang percaya kepada Tuhan untuk memperhatikan, untuk hadir memberi solusi, untuk hadir membawa sebuah pembaharuan. Nah, bagaimanapun dan apapun situasinya, sebagai anak-anak Tuhan, nilai inilah yang harus kita kembangkan. Kebenaran inilah yang harus mulai kita gaungkan kepada dunia. Bahwa di dalam diri kita itu ada satu potensi yang besar untuk membawa orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin itu kita angkat ke satu permukaan. Tentu hitung-hitungannya bukan seberapa banyak yang kita beri, tetapi ketulusan, kejujuran, dan hati dari Tuhan itu direalisasikan bagi mereka yang membutuhkan. Kiranya kebenaran ini membangun hidup kita untuk kita menyadari dengan benar bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Amin.